Hartawan gagalkan ambisi Ang Mi Hoi, kuasai tanah milik Nyoman Artawirawan. Budi Hartawan SHCHTCI dari kantor pengacara BNS Law Office Singaraja berhasil menggagalkan ambisi Ang Mi Hoi yang hendak menguasai tanah milik kliennya Nyoman Artawirawan. Ang Mi Hoi sebagai pemohon eksekusi mengajukan eksekusi sita atas sebidang tanah milik Nyoman Artawirawan seluas 1.050 meter persegi di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Eksekusi sita dengan jurusita Madewedani SESH yang direncanakan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 gagal dilaksanakan karena Budi Hartawan selaku penasihat hukum termohon eksekusi Nyoman Artawirawan melakukan perlawanan hukum. Sayang, pada sidang hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Singaraja dengan agenda bantahan sita eksekusi ternyata pemohon eksekusi tidak nongol. Jadi terhadap perkara perdata yang saat ini hari ini kita melakukan bantahan atau sanggahan sita eksekusi yang diajukan oleh saudari Ang Mi Hui. Beliau mengajukan eksekusi terhadap tanah yang dimiliki oleh saudara klien kami Artawirawan. Nah, dengan adanya bukti-bukti otentik bahwa tanah itu memang dipinjamkan uang kepada pihak ketiga di bawah tangan dengan memiliki akte terpiutang. Akan tetapi kita ingin menyelesaikan beretikat baik, ingin membayar utang saudara rekan kami atau klien kami kepada Cik Ang Mi ini. Ternyata objek itu diklaim oleh desa adat. Ya, karena diklaimnya oleh desa adat dan desa adat pun melakukan gugatan kepada Artawirawan. Begitu. Padahal objek itu sesungguhnya adalah milik Artawirawan secara administrasi, ya, itu yang benar. Nah, oleh karena seperti itu kondisinya, kami selaku kuasa hukumnya Artawirawan melakukan sanggahan atau bantahan terhadap eksekusi itu. Karena objek itu bukan menjadi sita jaminan terhadap miliknya LPD, meskipun LPD mengklaim itu. Kita adu sekarang di Pengadilan Negeri Singaraja ini, kita adu. Adunya yang itu adu apa? Adu administrasi keperdataan. Ya, kita ingin mengetahui apakah objek itu benar milik LPD atau Desa Adat Anturan, apakah itu benar secara administrasi yang dibeli oleh Artawirawan dari pemilik pertama, kan gitu. Nah, ketika nanti dalam putusan itu kita dikabulkan permohonan kita bahwa objek itu sesungguhnya adalah secara administrasi, BPN juga harus digugat, turut tergugat untuk membuktikan kebenaran terhadap objek itu siapa yang punya. Karena secara administrasi negara itu sudah jelas, BPN menerbitkan SHM itu adalah berdasarkan proses peralihan hak yang jelas. Nah, oleh karena itu kami melakukan gugatan keberatan bahwa objek itu dijadikan sita jaminan oleh pihak ketiga. Nah, itu yang mendasari. Nah, hari ini adalah persidangan yang perdana, namun para pihak tidak ada yang hadir. Nah, kalau sampai 3-4 kali dia tidak hadir, ya kami bisa dinyatakan menang dalam proses hukum keperdataan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja. Saya kira itu yang terpenting. Harapan Pak Zul sebagai penasihat hukumnya Pak Wirawan kepada majelis hakim tentang sikap lawannya nih. Harapan saya berharap yang menjadi pelapor atau sebagai pemohon sita eksekusi harus hadir, dia punya komitmen lakukan sita eksekusi, kemudian kita lakukan bantahan, harus sanggahan, dia semestinya harus hadir. Kita argumentasi sini secara administrasi dan keperdataan, kan semestinya harus begitu. Nah, disinilah peran dari Pengadilan Negeri Singaraja benar-benar seimbang dan tidak berpihak. Gitu. Apakah Artawirawan memiliki alat bukti yang kuat? Ya kita buktikan sebagai pembuktian nanti. Ada celah di situ, kita akan mengajukan bukti surat. Nah, bukti surat ini terbukti bahwa Artawirawan memiliki sertifikat atas namanya sesuai dengan SHM yang dia miliki. Lalu di mana ketua LPD atau Desa Adat Anturan mengatakan bahwa itu tanah LPD? Ya tunjukkan. Ya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, ketua LPD atau ketua Desa Adat harus bisa membuktikan
bahwa Arta Wirawan itu korupsi dengan memanfaatkan uang negara untuk membeli sesuatu. Uang negara yang mana yang dikorupsi oleh Arta Wirawan? Nah, LPD dan ketua desa adat harus bisa membuktikan bahwa Arta Wirawan uang yang disumbangkan atau diberikan oleh negara dipergunakan untuk kekayaannya dia sendiri. Kalau itu terbukti ada bukti-bukti otentik, tunjukkan kepada kami. Dan kalau tidak, kami akan lapor balik. Justru kita akan melaporkan dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kami akan lapor balik. Dan langkah kami berikutnya kami akan melakukan PK terhadap putusan yang sudah dinyatakan itu bersalah, karena ada asas yang kami lihat bahwa putusan itu tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan. Karena apa? Karena satu, Arta Wirawan bukan seorang pejabat negara. Kedua, Arta Wirawan tidak ada merugikan negara. Karena uang yang di LPD itu adalah bukan uang bersumber dari uang negara. Itu adalah uang yang terhimpun dari masyarakat, baik berupa tabungan maupun defisit maupun simpan pinjam yang bersirkulasi di wilayah itu sendiri. Jadi tidak ada yang dirugikan negara. Lalu kenapa kok dipaksakan dalam pasal itu bahwa dia adalah korupsi? Kalau korupsi, pengertian korupsi adalah uang negara yang dipergunakan oleh mereka sebagai pejabat negara. Ini kan bukan pejabat negara. Jadi ada satu hukum yang kita sudah temukan bahwa Arta Wirawan bukan seorang pejabat negara. Jadi itu salah satu nanti kita juga akan gali putusan itu sehingga kami bisa meringankan beban klien kami bila perlu beliau harus keluar dari apa yang disangkakan saat ini. Jadi itu target kami. Arta Wirawan harus keluar karena kami lihat Arta Wirawan tidak bersalah. Nah, dengan adanya Budi Hartawan menegaskan bahwa tanah itu bukan menjadi objek sita jaminan terhadap LPD Anturan, meskipun LPD Anturan mengklaim tanah itu milik LPD Anturan. Makanya Budi Hartawan membuat sanggahan di Pengadilan Negeri Singaraja untuk adu administrasi. saudara rekan kami